Paksain jalan akhirnya kumpulin pasak, pas begitu noleh ke atas, wih, blur nih. Oh, nggak pakai kacamata sama KB. Gue bilang sama temen gue, tolong beliin kacamata dong. Dia ambil kacamata, begitu gue pakai, gue nggak langsung lihat begini, jadi gue pelan-pelan pura-pura. Itu begitu ngeliat, oh iya bener. Posisinya tuh duduk di ranting gitu. Duduk di ranting di dahan pohon. Pas di atas tenda. Pas di atas tenda. Akhirnya gue langsung bilang sama anak, yuk prepare yuk, cepet yuk, cepet. Udah setelah prepare, kita sempat doa di situ dengan doa yang gue tau anak-anak juga udah pada ngerasain takut kan, panik takutnya kenapa-napa. Ya udah. Setelah itu baru gue bilang, kita jalannya baris aja ya, jangan ngeliat ke atas. Jadi sepanjang kita jalan lewat itu batang pohon besar itu posisi dia tuh cuma duduk begini doang dengan rambut. Tapi nggak cabut tuh KB? Enggak. Jadi gue jalan, ya udah jalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik lagi di podcast channel bareng gue Yeng. Apa kabar semua teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tayangan ini dapat menghibur dan dapat mengisi kekosongan di sela-sela kegiatan dimanapun kalian berada. Oke, di episode kali ini gue silaturahim nih ke daerah Enim, Tanjung Priuk khususnya ya kan. Nah, di sini udah kehadiran brother-brother gue nih. Langsung aja gue sambut ya. KBI dan Clinton. Halo KBI, apa kabar? Iya. Ton, sehat? Halo, sehat. Lagi sibuk apa nih berdua nih? Sibuk ya, sibukan yang sehari mah ya ngajar aja. Ngajar. Masih KBI dari dulu ya? Masih. Clinton? Sibuk Jualan. jualan. Oh, jualan apa online? Enggak. Oh, Sales sih. wih, nice. Oh iya, lu sales ya? Iya. Oke, KBI sama Clinton nih mau ceritain tentang pendakian gunung ya, Kak ya? Iya. Ya, bisa di-spill dikit nggak, Kak? Ceritanya nih ya kan, buat teman-teman podcast di rumah biar penasaran. Kejadiannya sih di Gunung Gede Pangrango ya, Iya. via Putri. Di situ kita ngalamin suatu kejadian yang benar-benar bukan di luar nalar juga, cuman aneh banget ya. Dan itu pengalaman horor yang, wah buat gue sih horor banget. Ngelihat langsung, mengalamin sampai ada kejadian sampai temen gue ini si Clinton sampai ketempelan. Sampai ikut pulang lah. Sampai ikut pulang ya, Kak? Sampai ikut pulang. Gokil. Udah kalau gitu di stop dulu, Kak, biar teman-teman di rumah pada penasaran nih. Nah, buat teman-teman podcast di rumah yang mau kayak KBI dan Clinton share pengalaman horornya di podcast channel, bisa langsung aja DM Instagram kita di podcastkontrakan.id atau WA ke nomor di bawah ini. Oke teman-teman podcast, apakah kalian sudah siap menghadapi dunia tak kacamata? Berikut kisah selengkapnya. Clinton, KBI, gimana sih kisah selengkapnya dari awal, bisa diceritain monggo? Dari awalnya tuh kita awalnya ngumpul nih bareng-bareng. Emang udah suka naik gunung sebelumnya bareng. Agun anak gunung. Nah, udah gitu ngobrol lah, kita mau naik gunung mana nih. Tadinya mau ke Cermai ya, Kak. Cuman nggak usah lah, nggak jadi, kejauhan. Udah naik Gunung Gede aja. Via Putri. Akhirnya. Situ akhirnya kita tentuin tanggalnya, baru kita naik. Di tahun berapa itu? Di 18 atau 19 lah. Antara 18 kalau nggak 19. Terus gitu. Di perjalanan sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Happy anak-anak happy kok, ketawa bareng-bareng. Awalnya gue ngumpul aja gitu kayak random ngobrol-ngobrol. Udah lama nggak naik nih. Yaudah yuk naik lah. Ngetuin waktu, kebetulan anak-anaknya juga pada bisa, pada fix. Udah akhirnya kita sepakat berlima kita berangkat. Langsung cabut. Kita berangkat waktu itu subuh jam 3 sampai di base camp Putri, via Putri itu pagi. Masih segala macem itu masih jam setengah 6-an lah. 6 pagi. Habis itu nanjak langsung. Habis itu kita nanjak. Dari base camp tuh jam 7 kalau nggak salah. 7. Ya 7 pagi. Sampai di Surya Kencana itu ya sore lah jam 5. Emang kita jalannya nyantai sih. Gak usah buru-buru gitu.
nikmatin perjalanan. Nah pas nyampe sore itu di Surya Kencana penuh tuh waktu itu, rame sampai bingung nih nyari tempat buka tenda di mana. Udahlah istirahat dulu lah kita karena udah capek kan, baru nyampe Surken tuh. Udah, nah kawan gua mau kencing tuh, ada kawan gua namanya Yona. Nah dia mau kencing, masuklah dia ke semak-semak, masuk tuh ke semak-semak. Terus pas dia udah kelar kencing dia ngomong sama anak-anak, Dapat spot Ton, nih. gue dapat spot nih, enak nih spotnya nih. Spot tenda maksudnya ya? Iya Ya. spot tenda. Dan itu di luar dari jalur tenda semestinya. Jadi Jadi emang kita ada di bener-bener dalam. kita tuh masuk emang harus lewatin semak-semak, emang bukan jalan itu sebenarnya. Cuman pas nyampe di situ cukup untuk 3 tenda lah ya kak, 3 tenda. Cukup luas lah. Terus ada satu pohon gede tuh di situ. Di situlah akhirnya, pas banget nih. Udahlah akhirnya kita buka tenda tuh, masak-masak, malamnya aman. Hari pertama masih nyantai, Iya, bisa hari ketawa pertama. ketiwi. Iya benar. Hari kedua juga sama, begitu masuk hari ketiga kita mau pulang itu Iya. itu udah mulai tuh satu-satu anak tuh udah kayak biasanya kan, kabar masak nih, bisa Iya, pada jadi mau nih, sebelum cepet sebelum nih. turun tuh kita masak dulu. Makan prepare. Ya prepare. Sebelum turun makan dulu lah. Tapi itu masih cerah. Karena udah keasikan nyantai, kemalaman. Hujan juga, hujan. Oh iya karena hujan benar. Karena hujan juga. Di situ hujan deras. Kita tunggulah akhirnya ya udah tunggu hujan reda aja deh baru kita jalan balik. Gitu loh. Nah itu kejadiannya jam 7 malam ya. Jam 7 malam tuh nggak ada yang berani keluar tenda, nggak ada yang mau masak, entah kenapa tuh. Gue juga waktu itu nggak yang mikirin kayak nih anak kayak ada yang lagi ngerasain sesuatu gitu, karena masih enak-enak aja, tapi kok tumen-tumenan nggak ada yang ton masak ton. Enggak lah, gue kenyang. Gue suruh lagi ke Freddy juga, nggak kabar, thank you kenyang. Gue suruh lagi ke temen gue yang satu sama, jawab udah nanti aja. Gue tumen-tumenan. Nah dari situ tuh udah mulai ngerasa tuh, wah makin malam makin nggak enak nih. Iya. Cuman anak-anak ini kita udah sepakat kalau kita ngeliat sesuatu, ngerasain sesuatu, cukup diam, kasih ekspresi aja. Jadi kita juga ada, oh iya. Itu kita sambil nunggu hujan ya, sambil nunggu berhenti ya. Hujan berhenti. Jam 9 itu, 9 malam. Iya jam 9. Jam 9 malam itu udah ayo jalan balik. Bongkar tenda. Disitulah Berry pertama ngeliat nih yang pas gue suruh ambil apa ya kak? Cabut pasak di belakang kiri kanan. Oh iya cabut pasak kak, gue depan ya bareng-barengan tuh biar cepet kan. Kak Berry ngeliat di situ gimana tuh Kak Berry? Jadi pas waktu mau gue ke belakang, gue kan nggak pakai kacamata, gue ada minus. Jadi gue taruh nih, cabut belakang. Begitu mau ke belakang, disuruh Clinton ke belakang, cabut lah. Begitu gue mau cabut, ini gue ngerasa nggak enak banget nih, karena posisi tenda itu pas di pohon, di bawah pohon, samping pohon itu ya? pohon gede, Iya. pohon gede itu. Udah gue cabut kayak biasa, berat nih, makin berat. Gue kayak dari posisi jongkok terus mau berdiri tuh kayak ada yang nahan gitu. Iya. Apa cuman ya udahlah, positive thinking aja lah. Cabut lah, gue paksain jalan itu, jalan ke dari sini ke situ aja kayak berasa berat banget, lama banget. Tapi udah paksain jalan akhirnya, kumpulin pasak. Pas begitu noleh ke atas, wih, blur nih. Oh nggak pakai kacamata Iya. sama KB ya? Gue bilang sama temen gue, tolong ambilin kacamata dong. Diambil kacamata, gitu gue pakai. Gue nggak langsung ngeliat begini, jadi gue pelan-pelan pura-pura. Begitu ngeliat, oh iya bener. Posisinya tuh Duduk di ranting gitu ya? Duduk di ranting, di dahan pohon. Pas di atas tenda? Pas di atas tenda. Akhirnya gue langsung bilang sama anak, yuk prepare yuk, cepet. Udah setelah prepare, kita sempat doa di situ dengan doa yang gue tau anak-anak juga udah pada ngerasain takut kan. Wah nih takutnya kenapa-napa, ya udah. Setelah itu baru gue bilang, kita jalannya baris aja ya, jangan ngeliat ke atas. Jadi sepanjang kita jalan lewat itu batang pohon besar itu posisi dia tuh cuma duduk begini doang dengan rambut. Tapi nggak cabut tuh KB? Enggak. Jadi gue jalan, ya udah jalan. Gitu udah jalan, itu sepanjang perjalanan itu kayak dibuat muter juga enggak, cuman kayak suasananya itu kayak udah nggak enak banget. Ngerasain lah, maksudnya dengan kondisi hujan terus kabut, dinginnya dingin menusuk. Nah kalau karena udah ketakutan, jadi dinginnya tuh udah beda aja tuh. Aduh, gimana nih? Udah. Karena di situ lu yang ngeliat ya? Iya. Akhirnya posisi udah ngumpul nih di tengah-tengah Surken nih dengan kondisi gelap gulita. Ya udahlah,
kita jalan berbaris aja pelan-pelan sampai akhirnya ketemu akar gerbang kalau mau dari bawah ke Surken tuh kelihatan akhirnya masuk. Nah udah sepanjang perjalanan itu kita jalan seperti biasa, cuman emang dalam perjalanan itu kita ngerasain kayak wah nggak enak banget nih, nggak enak aja bawaan. Lu kalau lu merasanya kayak diikutin ya? Iya. Kalau Tapi- gua ngerasainnya itu Kak, pusing di kepala. Pusing Sepanjang turun. banget sepanjang turun. Sampai gua ngeluh sama anak-anak. Bentar dong, kepala gua pusing banget nih asli. Berat. Berat banget nih gua bilang. Tapi gua nggak kepikiran ke situ karena Berry juga nggak cerita kan. Iya kan? Pokoknya lu emang pusing. Iya, karena emang jangan diceritain di situ lah ya. Oh berarti lu belum nonton? Belum, Enggak, gua nggak ada belum yang nggak ada yang nggak. Kita semua nggak ada yang bilang, aduh gue pusing. Cuman emang berat. kalau gue dari awal pas dirin tenda tuh di situ kayak tempatnya tuh kayak aneh aja gitu loh, dikelilingin semak-semak gitu ya kan, terus ada satu pohon itu di tengah-tengah ya Kak. Kata gue, pas banget nih. Cuman kayak feeling kayak waktu pas malamnya sebelumnya tuh gue tidur, gue pengen kencing, gue malas banget keluar. Tokat gitu maksudnya. Naluri perasaan takut itu pasti ada kayak Naluri perasaan takut ada, cuman bukan karena takut sih sebenarnya, dingin sebenarnya. Oh. Dingin tapi kayak kok merinding. Beda deh perasaannya kayak gitu. Nah pas pulangnya ya itu, kalau Berry kan karena ngeliat, kalau gua karena pusing sih. Gua pusing. Panjang turun itu. Panjang turun gue bilang, wih ini pusing banget kepala gua. Jam 9 malam kita sampai di bawah tuh di base camp subuh ya. Iya. Subuh kita jam 3 atau jam 4 lah. Emang santai sih, kita jalannya santai. Itu dengan kondisi gelap. Iya. Nyampe di bawah itu masih pusing gua. Sampai 3 hari di rumah masih pusing. Kalau kata orang mau tempelan kali. Iya. Nah, pas setelah seminggu gue main lah ke rumah kawan gue ini. Kawan gue ini ya bisa melihat lah, dia juga bisa membantu juga lah. Pas assalamualaikum masuk. Pas masuk pertama kali dia langsung ngomong, lu bawa siapa? Lu dari mana? Gitu. Dari gunung mas. Kenapa tuh? Dari gunung mana? Gede Pangrango. Oh, lu bawa siapa itu? Bawa siapa? Gue datang sendiri. Bawa siapa? Nggak ada mas. Nggak bawa siapa-siapa gue bilang. Itu tuh di belakang lu cewek tuh ngikutin. Oh langsung ditembak kayak gitu Mende? Iya, langsung dibilang gitu. Udah kelar dia pegang gini, hilang langsung pusing gue dari situ. Berarti pusingnya emang gara-gara itu tuh nih? Mungkin, iya. Karena gue emang sebelumnya pas pusing tuh gue minum Panadol. Pas nyampe bawah aja gue nyari Panadol ya Kak. Pas nyampe base camp gue nyari Panadol, gue pusing banget kepala gue. Minum Panadol gue. Nggak sembuh-sembuh. Berarti setelah Clinton cerita begitu, akhirnya kita langsung dapat, wih, berarti bener nih, jangan-jangan yang di atas itu ngikut. Gitu. Jadi waktu sebelum cerita Clinton cerita, dia ngerasa pusing atau apa, kita nggak ada mikiran apa-apa. Nggak ada kepikiran apa-apa. Nggak ada yang ngikut, nggak ada yang. Di jalur? Nah pas turun itulah, kepala gue pusing banget asli, pusing sekali. Beda pusingnya ya. Beda pusingnya Kak. Dari Surken tuh pos keberapa ya? 5 ya? 7 apa 5? Surken. Pokoknya dari Surken gue turun ketemu pos tuh. Nah di situ kayak badan gue tuh bener-bener lemes banget asli. Lemes banget. Gak enak banget. Jam berapa itu? Gak enak. Jam 11. jam 10-an lah malam. Iya. Kita turun Malam. jam 9. Oh itu jam 9. Iya. Karena hujan. Nah di situ gue udah nggak enak. Gue kayak ada yang lihat bayangan gitu loh, putih lewat. Sekelebat. Sekelebat lah dibilangnya. Sekelebat. Gitu. Itu masih di setelah Surken tuh, pas turun tuh apa ya, pos apa ya? Lupa gue posnya namanya. Pokoknya di pos itu. Ini turun, tapi gue nggak ngomong ke anak-anak sih. Nggak tahu Kak Berry juga ngeliat atau enggak. Kalau gue sepanjang perjalanan sih cuma ngerasa malam itu adalah malam yang paling berat dalam arti nggak enak banget nih, gue nggak pernah ngalamin turun malam, nggak pernah ngalamin yang nggak nyaman ini gitu loh. Nggak enak banget, cuman ya berusaha positive thinking aja supaya
ya nggak terjadi apa-apalah, bisa sampai ke base camp dengan selamat. Cuman emang itu menjadi malam yang berat karena setiap posnya itu kita ngerasain sesuatu yang beda-beda, takutnya Nah, beda, itu tuh pas atmosfernya juga beda. Nih kok kayak nggak enak, jadi kayak sepanjang jalan itu kita kayak berjaga-jaga nih, protek satu buat protek diri juga, berusaha untuk punya akal sehat yang jangan sampai ngelantur segala macam. Jadi kayak beban banget nih jalan kayak begini nih, nggak enak banget. Nah pas pertengahan jalan tuh turun, gue sempet kan di paling belakang. Gue tuh bener-bener kayak ngelangkah tuh bener-bener Pelan banget. pelan banget, kayak berat Berat. sekali untuk ngelangkah gitu. Terus di belakang gue tuh kayak sosok tuh gede banget gitu, kayak ngikutin. Tapi kalau gue gini lihat Nggak ada. nggak ada. Cuman kalau dirasa gitu kayak Ya kalau dirasa tuh kayak di ekor mata tuh kayak ada yang di belakang Jadi tuh yang kayak ada Clinton yang rasain ngikutin. merinding berat, ya kita sama yang lain juga ngerasain hal yang sama, tapi udah tahu nggak usah bilang, jalan aja terus. Jalan terus. Bablas aja terus, mau hujan mau kepleset kayak jalannya terus. Karena kalau kita stay di tempat dengan kondisi hujan, terus dengan kondisi cuaca yang dingin banget, terus rasa takut, makin lama kalau kita makin itu kan makin ngaco. Ya udah berusaha dulu lah. No matter what, bablas aja sampai bawah dulu. Jalannya fokus aja dulu, Pelan-pelan. pelan-pelan. Ya seperti gue bilang tadi, setiap posnya itu kita ngalamin ngerasain suasana yang berbeda, mencekamnya beda. Akhirnya benar-benar bisa kita ngerasain sampai benar-benar nggak ngerasain kayak hilang banget itu pas udah mau menuju base camp, masuk base camp malah sepanjang perjalanan. Itu udah ngerasain udah enak nih. Udah nggak ngerasain berat lagi, udah nggak ngerasain takut lagi. Udah titik aman tenangnya pas kita udah nyampe di base camp. Nah, nggak tahu kalau Genton deh pas udah nyampe base camp dia masih Ya, ngerasain apa dia. masih pusing nyari obat. Tetap nggak hilang-hilang itu pusing. Sampai di rumah, sampai 3 harian nggak hilang-hilang. Baru ketemu kawan gue. Nah kalau anak-anak sendiri gimana tuh Kabi? Selain lu berdua nih. Ya teman-teman gue juga sih ngerasain hal yang sama, baru akhirnya setelah kita turun berapa hari kemudian baru akhirnya mulai cerita, lu ngerasain hal yang apa? Ternyata kita ngerasain hal yang sama juga, cuman emang nggak ada yang berani bilang. Cuman kalau untuk ngelihat sesuatunya nggak tahu deh sama apa enggak. Cuman pas waktu gue bilang gue ngeliat sosok putih, rambut panjang, dan ternyata apa yang dibilang sama temennya Clinton yang bisa ngeliat udah Sama. gitu bener. Ngikut turun. Kenapa tuh dia mau ikut turun? Waduh, gue nggak ngerti deh. Enggak sama cerita tuh, Tahu deh, temen. nggak cerita. Nggak cerita. Itu kalau itu nggak cerita sih. Ya kita nggak tahu juga ya, mungkin ada kelalaian dari teman kita kah yang mungkin nggak senonoh. Iya, iya. Dalam arti mungkin ada ucapan atau perkataan yang nggak Iya, salah betul. diucapin mungkin. Kan kita nggak tahu, namanya anak muda lagi pada euforianya di gunungan, asal aja semprot. Nggak kita benar-benar nggak ada firasat atau pikiran bahwa hal ini bakal kejadian gitu. Orang taunya kita cuma naik fun, foto, jepret, udah share the moment, enjoy, udah. Akhirnya ketemu pengalaman yang ini buat gua lumayan juga sih. Nggak ngebayang dengan posisi gelap dan kondisi si penghuni aslinya ada dan menunjukkan diri, menampakkan diri kan bukan hal yang yang menakutkan juga. Iya lah. Karena Kan orang awam ya kan. iya, karena kan tujuan kita ke situ bukan uji nyali. Bener-bener yang buat nge-refresh otak, camping. Tiba-tiba ketemu hal yang seperti itu buat gue ya lumayan creepy sih. Jadi pengalaman baru juga, ngerasain momennya gitu, ngeliat dengan kepala mata sendiri tuh ngomong, wah ternyata bener ya. Ya kayak gitu sih, percaya nggak percaya ya. Iya. Cuman kalau bagi orang yang udah ngalamin dan ngeliat kejadian itu ya jadi pengalaman yang seru, yang buat gue sih pengalaman seru dan menakutkan juga. Nggak nyangka kalau bisa ngeliat sosok itu sampai ngikutin Clinton kan. Ya waktu di jalur KB nggak ngeliat yang Enggak. Gue nggak ngeliat Clinton tuh kondisinya. Yang gue lihat cuman fisiknya dia tuh kayak bentar-bentar ngeluh. Oh iya. Kak, berhenti dong. Jadi kita kayak baru berapa langkah aja berhenti. Gak kuat gue, berat banget benar, sumpah. Tapi benar-benar berat sih itu emang. Sampai ada buat temen gue kira, ya udah lu mau barteran ini nggak, keril, kalau nggak keril, enggak apa-apa, bukan keril. Udah jalan lagi
Panjang perjalanan sama, berhenti. Makin gak enak, bilang gue makin gak kuat nih. Udah duluan aja. Wah nggak bisa. Iya dong. Nggak bisa, udah deh nggak apa-apa. Ya, akhirnya kita nanya, lu rasanya apa? Gue cuma pusing, berat. Pusing banget kepala gue. Ya gue pikirnya, wah, masuk angin apa nih. Iya benar. Dalam kondisi hujan kan, wah sebenarnya udah tau, lu kuat nggak? Ayo deket kuatin aja biar cepet turun gitu. Ngerinya kan kenapa kena hipo juga kan. Iya. Iya gue kuat. Dari atas sampai bawah itu ngeluh banget. Berhenti. 3, 4, 5 langkah berhenti. Gue nggak kuat bener, gue capek. Lu mau tinggalin aja deh. Terjalan lagi. Sama gitu. Aduh, makin berat gue, makin gak enak nih badan gue. Kita sampai mikir, ini buat tandu aja kali gimana. Kita bopong ya kan. Cuman yang dia kondisi gimana pun kan nggak bisa ninggalin kan juga. Ya udah akhirnya dia di tengah, kita jalan. Ya udah sampai di area base camp. Pokoknya setelah kita keluar hutan ketemu dengan pemukiman ladang warga. Baru lega. Udah enakan tuh. Udah. Enakan. Gue udah nggak Baru ngerasain yang kayak mencekam banget, kayak ada sesuatu yang ngawasin lu di belakang lu yang kayak buat bulu. Iya, was-was gitu. Iya, jadi sepanjang perjalanan itu kayak bentar noleh. Itu aja. Pokoknya kita udah ngerasa enak nyamannya ya setelah keluar dari hutan dan ketemu pemukiman dan kebun warga. Itu udah bener-bener kayak ngeplong aja. Nah, sampai kejadian kita udah keluar juga nih masih ngeluh aja. Sakit badan gua, kepala gua pusing. Sampai kita mau mandi. Iya. Sampai base camp gua ngeluh terus dia. Yang di base camp ngerasain. Itu doang sih yang gue rasain, emang pusingnya tuh bener pusing sih. Itu berarti lu rasain dari mana tuh? Pas turun dari bongkar tenda. Pas dari bongkar tenda. Pas lagi nabut pasak tuh. Iya. Dari bongkar tenda tuh, di situ gue udah mulai pusing tuh. Padahal nggak kena hujan ya Kak. Kita nggak kena hujan. Kena hujan tuh pas di tenda emang. Nggak kena hujan. Dingin tapi kan? Dingin. Wah, dingin banget. Dingin. Apa dikiranya lu masih mau nginep kali? Sehari. Mungkin kali ya. Dibongkar ya kan? Iya. Mungkin kali ya. Itu jelas banget KBI ngeliat berarti. Itu jelas banget. Gue pikir gue halu, tapi enggak, itu dengan sosoknya tuh, bentuknya pun gue tahu dia duduk dengan rambut terurai, panjang banget. Enggak ngomong apa-apa tuh KBI? Enggak, dia diam dengan posisi begini, dengan rambut terurai. Kukunya panjang nggak KB? Gue nggak ngeliat kukunya, yang gue hafal sampai sekarang ini gue kalau ceritanya begini. Itu rambut panjang, jubah putih. Udah duduk dengan posisi seperti ini, dia duduk kayak ngawasin ke tenda kita. Jaraknya berapa meter tuh dari pandangan? Nah, kalau nggak salah nih, segini lah. Lumayan ya? Iya. Deket loh itu. Deket banget. Deket banget. Dan itu shock banget sih begitu ngelihat sosok itu ya, kayak real nih. Ya akhirnya berusaha untuk bilang ke anak-anak untuk fokus, ya jalan aja lah. Tapi emang Berry sepanjang perjalanan juga diam jadinya. Oh gitu. Iya, karena gue ngerasain apa ya? Gue nggak mau sempro. Kadang gue kalau udah takut tuh suka nyerampah sendiri. Oh iya. Kalau gue orang gitu, karena nggak tahu kenapa gue kayak mau ngomong tuh jadi kicep sendiri. Dia sepanjang jalan cuma nengok. Karena gue nggak mau gue kenapa-napa, temen gue kenapa-napa, ya kita semua nggak kenapa-napa deh. Udah jalan aja deh. Jadi waktu itu fokus udah di jalur aja. Berarti pas pulang itu nggak ada candaan apa-apa tuh? Nggak ada sama sekali. Nggak ada, beda Sunyi. sama pergi. Harusnya anak-anak ngerasa dong ya? Iya. Karena perginya pun pagi itu ya, entah kenapa tuh kayak alam tuh kayak bukan kurang bersahabat. Atmosfernya tuh beda banget pada saat kita naik. Apa tuh yang dirasakan? Itu Cerah kayak, tapi berkabut ya. iya, terus sunyi banget. Tapi Kayak hening. Padahal nyampe di atas rame. Itu hening. Pos 1, pos 2, pos 3 sama. Itu hening banget. Aku pikir nggak apa-apa deh, nggak ada feeling yang mikir ke situ juga. Iya, aneh lah ya. Cuma ngerasainnya tuh pada saat itu kok gini. Cuman ya udahlah, usaha posting aja, jalan terus. Akhirnya sampai kita mau di ini ya, Tanakar ya, mau ke Tembus Surken. Nah itu baru perjalanan pertengah
dengan kondisi masih sore, tiba-tiba kabut langsung gelap. Itu sepanjang perjalanan kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Itu jam 5 sore. Jalan kan, jadi jaraknya cuma 2-3-4 meteran lah. Lewat dari itu udah nggak kelihatan, ketutup semua. Itu lanjut jalan Kabi? Lanjut jalan, Lanjut Nggak jalan. berhenti dulu? nggak berhenti, Nggak, kita jalan nggak terus sampai nyari spot. Kita nyari spotnya bingung ya, karena kan kalau di Surken kan ada kiri kanannya kan ada semak-semak yang kebuka kan, biasanya kan di situ para pendaki. Ini nggak kelihatan sama sekali, jadi yang kelihatan itu cuma trek Jalur sama kita doang. jarak pandang kita satu sama lain ke depan. Iya. Udah. Belakang tuh ketutup, jadi benar-benar tutup. Jadi sore disambutnya tuh seperti itu. Nah kita nggak berpikiran kalau bahwa ada something yang bakal terjadi kan. Ya udah. Akhirnya sampai kita ngeres dulu, dan kita ngeres juga nggak tahu ya tuh posisinya di mana kan masih gelap. Masih gelap, akhirnya dia sama teman gue yang berusaha untuk nyari tempat, nyari spot. Gue duduk, nah inilah mereka lah ketemu spot yang enak. Ketemu spot yang enak tuh Siona. Tapi sebenarnya itu nggak boleh ya, spot itu nggak boleh ditempatin apa Oh, gimana? kurang tahu deh. Kalau Tapi itu kurang tahu sih gua. yang jelas sih itu bukan area spot Iya. yang emang buat tenda, buat tenda. Iya, bukan buat tenda. Jadi kalau tahu tuh di Surken kan kalau mau arah puncak kan itu ada bendera tuh di situ. Kan kita ke kanan. Nah, kita tuh ke kanan dulu tuh, ya kan? Ke kanan. Ikutin jalur sedikit itu ntar ada semak-semak ke kanan lagi tuh. Masuk kayak dari situ. Jadi keluar emang dari area. Emang agak jauh dari jalur utama sih. Gitu. Cuman gue ngeliat spotnya nyaman, jadinya ya udahlah. Karena udah kemalaman juga kan, ya udah sini aja lagi. Udah di situ kan. Begitu nyampe itu kita nyari dalam kondisi kabut. Begitu udah nyampe dan kita nentuin spot, tiba-tiba kabut kayak Melepas langsung. ya barulah kita pasang. Malamnya itu masih masak-masak, masih ketawa ketiwi. Wah, masih bercanda-bercanda. Sampai mikir besok gue mau ini foto-foto nih di atas. Udah. Hari pertama kita masih ceria-ceria, masih ketawa ketiwi, tidur, besoknya summit. Oke. Summit lah kita, udah kelar di atas nggak lama juga turun. Nah udah pas diturun ke bawah ini tiba-tiba makin di malam itu anak-anak udah nggak ada yang mau keluar, mau masak juga udah nggak ada. Yang mau alasannya enggak lah nanti aja. Udah. Cuman anak-anak pada saat itu gue juga belum ngeh kalau mungkin entah siapa duluan yang ngerasain atmosfer yang gak enaknya kan. Mungkin. Ya, jadi mulai rada kicep nih, cuman mau ngomongnya gimana gak enak ya udah. Gue juga masih nggak ngerasain apa-apa pada saat itu. Malam pertama itu nggak ngerasain. Kita masih makan Indomie, masih Iya sih. masak-masak, masih sempet nyambel, masih makan. Berarti di gangguan tuh di malam kedua. Malam ketiga, Malam ketiga pas mau pulang itu ya. iya, Malam pertama, malam kedua nggak ada apa-apa. nggak, kita nggak ngerasain apa-apa. Malam ketiganya tuh setelah kita turun, masak, prepare karena hujan kan akhirnya kita stay lagi di situ mau nggak mau. Nunggu berhenti lah. Nunggu berhenti. Nunggu Nah, berhenti. pada saat hujan pun mau masak nggak ada yang mau masak. Nggak ada yang mau masak ya. Enggak lah, udah lu aja. Jadi kayak oper-operan, udah lu suruh. Nggak, lu. Jadi nggak ada yang mau keluar. Nggak ada yang mau keluar. Lu Berapa nggak, tenda sih? Satu Satu tenda ada. Satu tenda doang. main gede sih tendanya. Ya lah berlima emang gede kan. Satu tenda cukup. Cuman emang malam pas kita mau turun itu, nah itulah di situ udah mulai ngerasa. Gue ngerasanya pas gue mau keluar buka sleting tenda, buka gue mau keluar nih, itu kondisi masih hujan kan. Itu kayak gue jadi nggak jadi deh. Gue baru buka baru begini. Tetap lagi. Dia nanya, kenapa Ber? Nggak jadi. Nggak apa-apa. Gue diam. Udah nggak apa-apa. Santai. Udah kita ngobrol. Ngobrol-ngobrol pun nggak ada ngobrol-ngobrol basa-basi. Jadi kayak Yang penting-penting aja gitu ya. enggak. Jadi kayak yang satu ngerasain takut, yang satu ngerasain takut. Jadi kita keliling gitu. Jadi kayak bingung mau ngomong apa ya. Takut salah ngomong. Karena ngerasain takut. Iya, Jadi gue iya. ngerasain takut. Pintu ngerasain takut. Jadi kayak diem aja. Ntar kalau ada yang nanya baru kita jawab seperlunya. Berusaha untuk aduh ini kok gak enak nih, aduh. Nah dari situ akhirnya mulai oh iya apa nih, udahlah nggak apa-apa. Begitu mulai reda barulah kita bongkar tenda. Maksa itu juga itu ada gerimis Kecil sih. kecil. Nah itulah di situ Udah lah. gerimis kecil nih, udah malaman banget baru buka tenda. Di situ. Pas bongkar ke belakang cabut itu ngerasain berat banget.
Tuh kayak gimana sih kalau kita lagi jongkok ada yang neken, Iya. itu nggak enak banget, ngap banget. Padahal cuma kayak menyabut pasak itu kan ada 3 pasak kan. Satu, gitu nyabut satu, plak. Itu kayak slow motion banget, kayak susah banget, kayak berat banget. Terus kayak dari posisi jongkok mau berdiri, nggak enak banget ya. Cuman udah berusaha untuk ini aja, berusaha untuk fokus aja. Masuk lagi ke depan, kumpulin alat-alat, entah kenapa kayak ambil kacamata deh. Jadi pakai kacamata, itu ngeliat benar. Oke sih. Rambut hitam panjang dengan posisi duduk seperti itu. Mengarah ke arah tenda. Fokusnya ini begini. Pas di tenda kita. Udah akhirnya langsung lah bilang gercep ke Clinton, "Ton, yuk bergegas yuk, buru-buru yuk." Nah Clinton tahu tuh kalau udah di Udah. QN kayak gitu, oh iya kabar. Udah langsung packing. Itu udah ngerasa pusing lu Ton. Udah di situ, tapi gua masih belum banyak teriak di situ. Tapi pas udah pengen jalan turun, oke udah siap nih semuanya deh. Udah doa, kita doa sebelum turun. Itu kondisi kita Pusing masih tuh di doa situ mau baru. turun aja tuh posisi masih Iya. masih ada di atas, masih dengan posisi seperti ini. Itu ngawasin dari kita bongkar tenda, setelah gue pakai kacamata ngeliat, wih benar. Udah pergerakan tuh kayak lama banget kayak Berarti selama kita di tenda tuh dia ada di situ ya kan? iya. Tapi lu nggak lihat tuh. Nggak ngeliat kalau gua. Nggak ngeliat. Gue ngeliatnya setelah kita lagi bongkar aja gitu ngeliat. Sampai kita terakhir kita mau jalan pun itu ngelewat tuh gue masih kayak ngerasain kaki, ada siluet kaki gitu kan. Kita lewat jalan-jalan aja. Itu emang jadi momen yang apa ya, mencekam banget buat gue. Begitu kita baris lewat, gue berpikir aduh jangan sampai kenapa-napa nih. Begitu dia lewat, 1 orang lewat aman, 2 orang lewat aman. Berarti lu yang terakhir Kak, Be? Gue terakhir, gue connect selalu di belakang, nggak pernah depan. Begitu lewat, gue ngelangkah pertama, wah itu berat banget. Masih ada tuh dia. Gue nggak ngeliat soal itu pas, pokoknya setelah gue ngelewatin itu pohon, itu ngerasain berat banget. Udah jalan lah. Pas masuk semak-semak itu ya. Iya, keluar lah tuh kita semak-semak, itu nggak enak banget. Gue sampai nggak berani noleh ke belakang kayak, aduh, ya noleh nggak ya, jalan aja, fokus aja jalan. Gue bilang ton pelan-pelan. Sampai kita keluar dari semak-semak, sampai keluar dari area, gue tuh nggak enak banget. Pertengahan jalan itu mulai hujan deras. Pakai jas hujan dong. Pakai jas hujan, kita udah Pakai prepare. jas hujan. Nah udah sepanjang perjalanan itu lo baru. Jadi gimana nih, mau stay apa mau gimana? Gue nggak bisa. Kita udah bongkar tenda, stay juga nggak mungkin. Mau nggak mau kita bablas turun. Tapi gimana nih, kondisinya gelap nggak kelihatan karena kabut kan. Jadi kita jalan-jalan pelan-pelan aja lah. Melipir. Hujannya tuh bukan hujan deras banget sih pas kita turun. Rintik-rintik gitu. Bikin ya tapi bikin becek jalan doang. Kayak gitu. Kalau gue bisa ngerasain sih waktu kalau gue posisi ngikut nih, pasti campur aduk. Salah satu Clinton mulu-mulu, terus takut ya kan, campur aduk sih asli. Tapi nggak coba buka obrolan candaan gitu KB biar nggak tegang gitu. Justru malah gue mau bercanda ngelihat muka anak-anak ini kan Udah gimana pada sih dengan capek. kondisi takut kayak Kelihatan ya. iya, jadi satu ya udahlah. capek juga sih. Satu Kita udah capek capek juga. juga. Terus udah kemalaman juga ya. Iya. Kita turun udah Nah, yang gue pikir tuh gue kepala pusing tuh sebenarnya karena capek nih. Oh iya. Berapa hari di gunung tuh. Kurang Capek istirahat kali lah ya, gitu. kurang istirahat nih kayaknya nih. Mikirnya kayak gitu. Ternyata pas nyampe rumah kawan beda cerita. Oke, KBI Clinton. Wah, Ya. emang rata-rata cerita gunung tuh emang gak ada habisnya ya. Iya. Gak ada pasti habisnya. lah. Tergantung kitanya juga sih Betul. sebenarnya KBI. Betul. Ya, gue mau tanya-tanya sedikit boleh lah ya? Boleh. Nah, waktu berangkat, itu di basecamp rame gak sih? Lu gak ngelintas ya berarti ya? Nggak ngelintas gua. Suasana basecamp gimana tuh? Suasana basecamp saat itu Nggak terlalu ramai juga. nggak terlalu rame. Mungkin karena kita nanjaknya juga nggak kayak orang-orang ya. Biasa orang-orang kan kalau nanjak dari apa? Dari Putri kan pagi tuh ya. Iya. Kalau kita jam-jam berapa ya? Jam 7-an lah. Biasa kan jam-jam 6 mereka udah jalan ya. Oh, udah pada duluan lah Iya, ya? mungkin. Oh, lu kesiangan gitu Iya. ya? Kita mah tim santai, udah paling santai. Tim Wallace. Paling Ada santai. estimasi Nggak ada, gitu, yang nggak penting aman di jalan. Iya, itu benar sih.
Yang penting kita aman di jalan. Jadi kita nggak nentuin juga paling nggak Iya. target 5 atau 7 jam sampai nih. Iya Enggak. sih. Polos aja. Kita Aman ya, nyam berangkat aman, aman. aman, Aman. Oh, ketawa-ketawa. Cuman emang suasananya itu yang beda banget. Oh, yang Pagi bilang tadi, iya, ah. hening. Iya. Hening banget. Sampai Nggak ada pos 3. papas-papasan sama orang gitu, Enggak, sama apa pendaki-pendaki lain. enggak, Nggak ada. enggak ada. Biasanya kalau weekend sih rame ya Gabi ya, ada papasan Biasa. lah ya. Iya. Ini Tapi yang herannya tuh di atas emang agak rame sampai gua dirin tenda aja bingung di mana. Iya, yang itu ya. Iya. Makanya nyari yang Heeh. sukan itu ya. Nah pas pulang tuh base camp rame kan malam tuh. Sepi. sepi. Sepi udah. Sepi. Nggak ada orang yang biasanya kan kalau Ada Nggak ada. pendaki juga yang mungkin paginya mau naik juga. Nanjak. Iya. Iya. Tapi nggak serame seperti biasanya. Jadi pada saat kita nyampe di base camp pun kehitung lah 3, 4 atau 5-an pendaki juga yang mungkin paginya mau naik. Nggak serame kayak biasa. Bisa digambarin nggak tuh KB Clinton kalau misalnya naik nih urutan pertama tuh siapa aja tuh ya? Yang pertama Kalau biasa pertama tuh gua. oh, Di dia mau pertama depan. Iya. buka jalur ya. Iya, gua kalau nggak Freddy kawan gua. Gua manggilnya Edi. Kalau nggak dia. Tengah Yona. Tengah Yona, belakang Kaberi biasanya. Oh, lu malah buka ya, buka jalur. Iya. Yang pas lagi ngerasa pusing itu gimana tuh? Nah, yang Tengah-tengah tuh jadi. itu kan turun. Ah, Karena gue pusing, gue jadi tengah-tengah. Suruh anak-anak udah tahun lu Switch tengah lagi. aja. iya. Switch Temen gua biar yang si si Freddy Edi yang di di depan. depan. Oh, Pelan banget gue turun, bener pelan karena satu licin juga kan habis iya, hujan iya. gitu. Berapa jam berarti tuh pas turun? Sampai subuh tuh KB. Pokoknya sampai itu gue inget banget, gue liat jam 9 malam, hampir setengah 10-an lah. Iya. Sampai di base camp itu kita jam 3 atau setengah 4. Lumayan ya. Iya. Itu udah ngantuk. Nah itu sih Iya, sebenarnya sih ngantuk, salahnya capek. jalan malam. Kita salahnya Hujan ya? kebanyakan nunggu hujan juga di tenda. Ya. Kebanyakan nunggu hujan di tenda sih. Suasananya gimana tuh pas turun gelap pagi gitu tuh KB? Ya kan pakai headlamp dong ya, ngeliatnya ke bawah ya terus udah. Oh iya. Iya. Iya Karena ngeliatnya ke sekeliling bawah kan udah. kabut, hujan, Iya. nggak kelihatan kabut apa-apa juga. juga. Ya? Kabut Iya, juga ya? Pas kabut turun. juga. Turun, kabut. Berarti nggak bisa ngeliat hutan Kabut Nggak tapi bisa. ada hujannya gitu loh. Gitu ya? Oh. Hujan kecil-kecil ya kak. Jadi kondisinya bener-bener yang masih kelihatan tapi samar, nggak yang malam Iya. kayak Iya, biasanya. Jadi fokus aja jalan kita sampai bawah. Berarti bener-bener lihat ya semeter Lihat aja gitu dia. ya. Lihat ke trek aja, lihat ke jalur aja. Sampai sebentar-bentar ngeliat ke depan, oh, oke aman, turun lagi. Karena kan dari jarak dari gue ke Clinton 3-4 meter aja lumayan juga kan Iya. jarak pandangnya. Jadi kadang kita teriak, gimana guys, aman, aman. Oh iya. Nah tinggal dia, bentar berhenti, badan gua nggak enak. Sepanjang turun itu sampai di base camp itu yang dikeluhkan Clinton. Pusing. Pusing. Setiap dari pos berapa? Kita dari atas sampai ke dari bawah selalu itu ya kencana. selalu ngeluh. Pusing. Dan ngerasain atmosfer bedanya juga setiap pos. Itu beda banget. Beda ya. Beda banget. Dan nggak biasanya kita sepanjang turun itu kita nggak yang saling bercanda, ngelempar jok. Iya, iya. Ini nggak ada, kicep semuanya. Mungkin, Hening. ya mungkin karena turun malam ya. Iya, iya. Mungkin dengan kondisi capek Iya, juga. capek. Ngantuk. Iya. Ngantuk juga. bener. Ditambah rasa takut, campur aduk, Iya campur aduk. akhirnya. Tapi berat Ton, rasa pas turun. Awal berat. Nah mungkin belum panas kali ya, biasa pendaki itu kan. Belum panas nih badan nih ya kan. Cuman yang gua nggak bisa tuh pusingnya bener-bener Gak nahan ya. nggak nahan pusingnya nggak nahan. Gua ngeliat jalur tuh ya harus mata gua kayak harus merem satu gini nih karena nahan pusing banget. Gini gua sambil kentok ya headlampnya, gua ngeliatnya ke bawah ya terus bawah ya gini. Hati-hati banget sih emang pas turun. Cuman ya puji Tuhannya gue nyampe bawah sih, nggak kenapa-napa sih. Dan selamat saja yang Nah, pertama. sampai pulang yang bawa mobil kawan gue nggak kuat gue bawa mobil. Pusing ya tidur di mobil. Nah, pas waktu temen lu dapat spot nih, kan Ah. Surya Kencana penuh nih. Mm-mm, Kan rame mm-mm. ya kan. Otomatis lu nyari spot tuh yang temen lu kencing ya Ah. kan, nemuin spot. Itu kan menurut gue spotnya emang nggak wajar. Iya. Iya, benar. Nembusin alang-alang. Keluar dari jalur tenda kayak semak-semak juga. gitu lah. Semak-semak Iya. gitu kan. Ah. Itu respon lu berdua gimana tuh?
Kalau Maksudnya ngelihat ini nih. Pertama di dia sini. dulu nih, dia Iya, yang iya, dia yang iya. kalau gua sih awal kali pas kawan gua datang nih, si Yona ini datang, Der, gua punya spot bagus nih. nemu nih. Dia sendiri yang ngomong. Tapi kita harus masuk ke semak-semak sih. Agak aneh sih dia bilang. Iya. Dia bilang gitu. Awalnya tuh. Coba deh. Gua kan coba deh karena udah capek juga kan biar cepet-cepet kita istirahat. Ya udah, coba deh. Gue lihat pas gue lihat nih kok masuknya gini. Gue bener-bener harus buka semak-semak gitu. Iya. Tak. Di mana sih Yon? Gue bilang. Ada sini udah bentar, Dalam lagi, bentar ke lagi, dalam. ke dalam lagi. Tak. Pas nyampe, tak. Wih, lumayan nih tempatnya. Karena emang kayak private lah dibilangnya kalau di ini tempat-tempat gitu kan. Private nih tempatnya nih. Enak nih, nggak keganggu sama yang lain. Iya. Toh untuk kalau satu tenda ya udah buat kita doang di situ. Nggak ada mikir-mikir mistis-mistis Dan gitu ya. berapa hari di situ emang nggak ada pendaki yang ke situ ya kak? Iya, Nggak ada yang lewat pendaki situ. Nggak ada yang kelewat. Nggak ada yang lewat situ. Gue pun pertama kali ngeliat spot ini ditanya kan kabar gimana nih. Gue pas itu ngeliatnya kayak oke sih. Tapi serius nih gue ngomong mau di sini, udah di sini aja lah. Itu udah nggak ada tempat lagi nih. Nggak ada pohon juga gede nih, yang nggak kepikiran apa-apa. Iya. Ya udah deh kalau gitu bongkar aja di situ. Udah. Berarti nggak ada kayak ngerasa apa-apa ya? Iya, Makanya nggak ngerasain apa. Cuman emang rada awkward aja ngeliat tempatnya. Nah, Yakin nih mau di sini. karena nembusin semak-semak Iya, itu, ya udah lah. Karena perasaan penasaran sama aneh-aneh pun nggak kepikiran iya gitu. nggak kepikiran kayak. Cuman aneh aja. Nih yakin nih mau di sini. Ya udah lah akhirnya ya udah. Sini aja bongkar, udah. Akhirnya dibongkar. Oke. Nge-camp kita di situ. Oh iya. Ada ini nggak trauma atas itu nggak? Untuk Trauma, pendakian dan gangguannya nih. trauma sih enggak ya. Nggak Maksudnya ya, aman ya KB? ya dalam perjalanan kan pasti ada apa ya? Ada berbagai macam godaan lah. Iya, Cuma iya. kan tergantung dari kitanya. Kayak di gunung kayak godaan lu satu, ya diri kita sendiri sebenarnya. Lu nggak sompral, lu nggak angkuh, Iya. lu nggak ngaco ya. Sepanjang perjalanan naik turun gunung pun lu pasti aman. Iya sih. Itu aja sih. Benton Kalau Ada gua trauma dibilang trauma, enggak sih. naik terus pokoknya ya. Naik terus Oke. gua. Enjoy aja ya. Enjoy terus. Bahkan gua berapa kali naik gede setelah itu, Iya. gua camp di situ lagi. Oh di situ lagi? Iya. Ih, gokil. Gua camp di situ Emang lagi. privat buat dulu kayak gitu. Karena emang sebenarnya tempatnya asik ya kak. Iya. Tempatnya asik banget. Asik banget. Tapi pas gua ke situ udah ada dibuat jalur meskipun ya seginilah jalurnya. Udah Iya, ada orang ke situ iya. berarti Ya mungkin udah ada lagi, Iya. mungkin udah ada orang yang ke situ. Mungkin teman-teman di rumah tahu tuh ya spot-spot Mungkin. itu. Mungkin. Pokoknya intinya di tengah-tengahnya itu dia ada pohon. Gede. Gede. Itu pohon apa itu? Pohon Wah, Nggak tahu. kurang tahu deh gua kalau pohonnya tuh. Pohon Biasanya apa. kalau di daerah-daerah ketinggian gitu ya pohon-pohon pinus gitu kan, damar gitu-gitu ya. Iya, kurang ya mungkin. Mungkin. Terakhir nih, KP Clinton. Apa tuh? Ya, kalau untuk teman-teman di rumah nih, kiranya ada pesan dan kesan nggak soal pendakian ya? Terus ya soal cerita kalian berdua nih, kira-kira ada pesan dan kesan nggak nih? Dari KB dulu deh. Kira-kira ada nggak KB? Pesan gue mungkin buat pendaki-pendaki yang baru nih, Ah, iya. Iya. dijaga aja attitude-nya, terus berusaha lebih positif aja. Jangan terlalu sompral, jangan terlalu angkuh. Ikutin aturan yang udah ditetapkan. Jadi selama kalian ngelakuin aturan itu, pendakian kalian juga bakal enjoy. Jadi stay safe aja. Oke. Ton. Hampir sama sih sama kayak KBRI. Iya. Menurut gua kalau pesan dan pesannya tuh ya kalian kalau untuk pendaki-pendaki pemula ya, menurut gua kalian harus lebih aware sama diri sendiri sih. Iya, betul. Kalian ada sakit apa, harus bawa obat apa. Terus kita harus ada pengetahuan juga cara bertahan hidup seperti apa, survival. Meskipun cuma hanya satu. Kayak misalkan gue cuma bisa bikin api nih. Nah, itu sebenarnya perlu sih, penting menurut gue. Itu doang sih. Dan harus Kuat mental. ya positive thinking terus. Iya. Positive thinking terus. Yang di pikirannya Ya, jangan aneh-aneh. jangan Jangan aneh-aneh. Ya, intinya itu ya teman-teman di rumah ya. Makasih banget nih untuk KBI Clinton Siap. udah Oke, share siap. pengalaman horornya di podcast channel. Makasih juga buat teman-teman di rumah yang udah menyaksikan episode kali ini sampai habis. Agar tetap terhubung dan tidak ingin ketinggalan video-video dari kita, segera subscribe podcast channel sekarang juga.
Nah, akhirnya kita sampai di ujung acara. Paling gua, narasumber dan tim izin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.